Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, majelis yang insyaallah penuh berkah, yang dihadiri oleh malaikat dan mereka selalu mendoakan kita selama kita duduk di sini, mendoakan supaya Allah memberikan ampunan, Allah memberikan keberkahan, memberikan keridhaan, dan tentu saja memberikan balasan surga Jannatun Naim terhadap apa yang kita lakukan pada hari ini, pada sekarang, dan juga pada masa-masa yang lalu dan yang akan datang insyaallah. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, ya, beberapa waktu yang lalu, bulan lalu, amanah yang saya dapatkan untuk mengisi kajian Ahad ini juga di Masjid Al-Araf, saya memilih kajian Fiqhus Sirah, ya, membahas tentang kita bagaimana kita memahami sejarah Nabi Muhammad untuk kemudian kita mencoba aplikasikan dalam kehidupan kita hari ini, jadi kedisinian dan kekinian. Jadi tidak semua apa yang terjadi pada saat dulu, misalkan karena kita ingin mencontoh Rasulullah, akhirnya kemudian harus diikuti sebagaimana zaman dahulu, tidak demikian. Tapi ada kekinian dan juga kedisinian karena budaya berbeda, gitu ya. Nah, yang patut kita contoh dari Rasulullah SAW itu sebagai uswah hasanah, sebagai teladan. Nah, maka bagaimana mungkin kita bisa mengambil teladan Rasulullah SAW, kita mengikuti jejak Rasulullah SAW kalau kita tidak mengenal Rasulullah. Kemudian untuk mengenal Rasulullah, dari mana? Ada banyak hadis, ya, menerangkan tentang pribadi Rasulullah. Ada buku kitab Syama'il yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Itu mengisahkan tentang perilakunya, mengisahkan tentang karakter Rasulullah, mengisahkan tentang ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Jadi semuanya sudah tergambarkan demikian rupa. Tapi kemudian juga untuk kesehariannya, untuk akhlaknya, untuk bagaimana ketika Rasulullah berdakwah, bagaimana ketika Rasulullah untuk menghadapi orang-orang kafir, menghadapi orang-orang kaum du'afa, menghadapi orang-orang miskin, menghadapi orang-orang kaya, menghadapi para raja dan semuanya, sampai kemudian Rasulullah mendapatkan kemenangan, gitu ya. Nah, jadi ketika kita ingin mengetahui, mengkaji tentang Rasulullah SAW, berarti kita mengkaji sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Dan dari semua biografi atau kisah orang-orang terdahulu atau para tokoh, itu yang betul-betul tercatat di dalam sejarah dan bisa dibuktikan dan kemudian bisa ditelusuri pernyataannya. Misalnya ada seorang ulama menyatakan bahwa Rasulullah begini-begini. Nah, itu bisa ditelusuri dari mana dia meriwayatkan itu. Nah, kemudian ditelusuri sampai dia meriwayatkan dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dan sampai pada Rasulullah SAW. Ya. Itu biasanya seperti ketika kita membaca suatu hadis, ya, baik itu pernyataan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah ataupun takrir persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat, maka ada dalam hadis itu. Nah, kemudian kita bisa membuktikan kebenarannya. Baik. Nah, sekarang berkaitan dengan pribadi Rasulullah SAW dan juga tentang apa yang terjadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka kemudian kita mengkaji kitab yang terkait dengan hal itu. Ada banyak kitab yang ditulis oleh para ulama yang menerangkan, menjelaskan tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW dari mulai sebelum beliau dilahirkan sampai beliau wafat. Dan apa saja peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada beliau. Hatur nuhun. Baik, ini
di bagian awal kita mengulang slide atau tampilan sebelumnya. Nah, bahwa di dalam Al-Quran kisah-kisah yang Allah paparkan di dalam Al-Quran itu adalah kisah yang sebenarnya, bukan dongeng semata, bukan hanya omongan-omongan orang-orang terdahulu yang kemudian itu hanya sekedar untuk sehingga budak dipepende gitunya kupalotna jadi hanya sekedar dongeng saja, tapi itu benar-benar kisah yang terjadi, dan itu supaya menjadi ibrah, kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka. Nah, referensi utama dari kajian kita ini adalah beliau Syekh Dr. Syed Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ya, sudah wafat beberapa tahun lalu, dan kitabnya adalah Fiqh Sirah An-Nabawiyah. Nah, saya lupa tadi karena rusuhan kitab aslinya tidak saya bawa, ya, ketinggalan, dan juga sebenarnya saya sudah siapkan juga mushaf Al-Quran untuk hadiah, ya, baik itu yang buat nanya ataupun yang menjawab pertanyaan, cuma ketinggalan tadi, tapi nanti dititipkan ke Pak Iwan insyaallah, kalau ada ya insyaallah. Baik, ada banyak kitab-kitab atau buku-buku sirah nabawiyah, ini diantaranya ya. Kenapa kita begitu banyak ya? Karena setiap ulama menulis tentang sejarah Nabi Muhammad itu dari berbagai sisi. Ada tentang peperangannya, ada di sini ada manhaj Jaroki berkaitan dengan bagaimana dakwah Rasulullah SAW kepada kaum Quraisy. Kemudian ada berbicara tentang Rasulullah sebagai seorang pedagang, gitu ya. Nabi Muhammad itu seorang yang ahli di dalam berbisnis. Nah, kemudian ditulislah buku bagaimana seorang Rasulullah sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, maka ada yang latar belakangnya pendidikan, maka menulis buku tentang Rasulullah seorang sang guru, dan ada banyak lagi dari berbagai macam sisi ya. Nah, urgensi atau ahamiyah kita mengkaji sirah nabawiyah karena kita yakin bahwa dalam Al-Quran Allah berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kita meneladani Rasulullah SAW berarti kita harus mengenal beliau, mengenal sosok beliau, mengenal pribadinya, mengenal akhlaknya, mengenal perilaku beliau dan semuanya. Baik. Nah, di dalam kitab ini, di dalam kitab yang tadi sebutkan Fiqh Sirah Nabawiyah, ada 5 hal yang paling utama ya. Kenapa kita mengkaji sejarah Nabi Muhammad? Memahami pribadi Rasulullah secara menyeluruh, komprehensif. Jadi bukan hanya sekedar seorang pedagangnya, sebagai seorang anak yatimnya, bukan seorang suami, secara keseluruhan. Dan juga bahwa Rasulullah itu adalah manusia biasa. Ya, bahwa sebagai Rasulullah SAW itu tidak memiliki ilmu kesaktian, misalkan kebal senjata, misalkan terak di kadek, nah, itu tidak demikian. Jadi kalau ada orang yang kemudian dulu ada pasukan berani mati belajar tentang ilmu kekebalan tubuh, misalkan jadi kadek terak di bukan nama, itu berarti itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah SAW ya berarti kudu terak di kadek. Tapi kalau ilmu tebenang di kadek itu kudu ya. Jadi kalau teterak di kadek berarti benang kene, tapi kalau tidak kena teterak tebenang di kadek berarti itu pinter ngeles. Nah, jadi kalau misalkan dalam ilmu bela diri ketika ada serangan bagaimana kita bisa mengelak dari serangan tersebut ya. Nah, itu diantaranya. Kemudian mengenal prototipe gambaran ideal Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah kalau kita ingin mencontoh sesuatu berarti harus yang tertinggi. Ketika Imam Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada salah seorang putranya, "Ya Hasan, ingin seperti apa kamu?" "Saya ingin seperti Ali," kata Hasan. Wajar seorang anak mengidolakan ayahnya. Karena bagi seorang anak ayahnya itu orang yang paling hebat. Ya, jagoan perang, ilmuwan, pokoknya nama keutamaan itu ada pada ayahnya. Maka dia mengidolakan ayahnya dan dia ingin seperti ayahnya. Kemudian apa kata Ali? Kamu jangan ingin seperti Ali, tapi kamu harus seperti Rasulullah. Nah, jadi harus mencontoh yang paling tinggi, yang terhebat. Nah,
Nah, kemudian kalau kamu tidak bisa seperti Rasulullah, nah, karena memang tidak akan ada yang mungkin bisa, ya. Nah, maka kamu bisa lebih baik dari Ali. Nah, jadi seperti itu. Kalau standarnya kita yang contoh paling tinggi, nah maka akan kalaupun tidak sampai ya kalau misalkanlah 100 lah gitu nilai angkanya, kalau Ali misalkan 90, nah kamu bisa mencapai 95. Kalau hanya ingin seperti Ali berarti paling maksimal 90 dan bisa jadi 80 atau 85 paling tinggi, bisa seperti itu. Ya, ini kenapa kita mengkaji Sirah Nabawiyah. Memahami dan merasakan semangat serta turun Al-Qur'annya. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan seperti apa, tujuannya bagaimana, dan suasananya pada saat itu Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Nah, tergambar sehingga kemudian tujuan dari diturunkannya Al-Qur'an pun kita bisa lebih memahaminya sehingga kemudian bisa lebih meresapi, lain meresapi susu sapinya. Nah, seperti itu. Memiliki wawasan dan mengenal Islam secara benar. Nah, jadi kalau kita ingin memahami Al-Quran, memahami dinul Islam, agama Islam secara benar, berarti kita ya lihatlah sosok Rasulullah SAW. Nah, bahwa kalau kita ingin mengetahui akhlak Rasulullah ditanya, Aisyah ditanya, Rasulullah itu akhlaknya seperti apa? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Berarti kalau kita ingin tahu akhlak Rasulullah berarti bacalah Al-Quran. Tapi untuk membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran, memahami kitabullah, berarti kita juga mengkaji Sirah Nabawiyah. Jadi terus berputar gitu ya. Jadi saling berkesinambungan, saling berhubungan. Dan kemudian bagi seorang pendidik, bagi guru, bagi pengajar, ya, ini memiliki gambaran bahwa Rasulullah seorang pendidik, tadi ada kitabnya ya, bahwa Rasulullah seorang sang guru. Nah, jadi ada contoh, ada teladannya. Begini cara Rasulullah mendidik, begini cara Rasulullah menghadapi orang yang saking bencinya pada Islam, pada Rasulullah, sehingga diciduhan Rasulullah tiap hari itu, tiap lewat. Tapi Rasulullah menghadapi orang seperti ini dengan cara yang bijak, tidak dendam, tidak tersinggung, tidak marah, tapi dengan lemah lembut. Tapi ternyata akhirnya kemudian ujung-ujungnya dia masuk Islam seperti itu. Nah, ini di antara metode Rasul dalam mendidik. Nah, yang begini kita percepat saja ya. Oke. Definisi ini sudah pernah. Nah, nih kita langsung masuk pada tema pada hari ini, peristiwa perang Uhud. Ya. Peristiwa perang Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Satu tahun sebulan setelah perang Badar. Nah, kenapa kajiannya perang Uhud? Karena ini suasananya masih suasana Lebaran lah gitu ya. Dari kemarin Lebaran Idul Fitri, sekarang akan Lebaran Idul Adha. Nah, nanti insya Allah kalau saya dijadwal di Masjid Al-A'raf itu pas bulan Rabiul Awal, nah maka kajian kita fiqh sirahnya adalah nanti berkaitan dengan Maulid Nabi. Jadi tentang kelahiran Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan nanti juga di sini jadwalnya pas gitu ya. Atau minimal berdekatan lah dengan Rabiul Awal, sehingga kajiannya terkait dengan Maulid Nabi atau kelahiran Rasulullah SAW. Dan mungkin mudah-mudahan mulai dari berikutnya, yaitu Maulid Nabi yang akan datang atau bulan Rabiul Awal yang akan datang, nah kita akan mengkaji secara kronologis gitu ya, dari mulai kelahiran Rasulullah SAW, kemudian masa anak-anak Rasulullah, masa remaja Rasulullah, dan seterusnya. Jadi berurutan. Kalau sekarang masih cekcok ya, ngecek sesuai dengan peristiwa atau dengan waktu yang terjadi. Baik. Nah, ada yang melatar belakangi kenapa terjadi perang Uhud. Ya. Pada tahun kedua Hijriah, ya kita tahu bahwa terjadi perang Badar di bulan Ramadan, dan kaum Quraisy itu dikalahkan oleh pasukan Islam yang jumlahnya sedikit, hanya 314 orang mengalahkan pasukan Quraisy, pasukan Mekah yang lebih dari 1000 orang. Mereka pasukannya lengkap dan sebagainya, tapi ternyata kalah. Dan orang Quraisy ini adalah suku yang terhormat, yang paling dihormati di Jazirah Arab. Kalau di Indonesia mungkin semacam suku Jawanya lah gitu ya. Suku Jawa sangat berkuasa gitu ya, berpengaruh.
dan kemudian disegani sana disanguan gitu ya, kata orang sudah disegani. Nah, jadi dihormati oleh semua bangsa, tapi ternyata dikalahkan oleh umat Islam, dipermalukan lah gitu. Nah, para pejabat Quraisy yang hidup, yang masih tersisa, diantaranya adalah Abu Sufyan. Nah, itu dipermalukan juga oleh kaumnya sendiri, dibully, bahkan istrinya sendiri mengatakan zaban, gitu. Kamu ini pengecut, gitu ya. Zaban itu pengecut. Jadi ketika istrinya itu kan namanya Hindun binti Utbah. Nah, anaknya ya, Hindun ini punya saudara namanya Al-Walid, terbunuh di Badar. Kemudian bapaknya Utbah terbunuh di Badar, tewas. Pamannya Syaibah juga mati di Badar. Dia sangat dendam pada umat Islam ketika menuntut balas, supaya suaminya menuntut balas dan berperang menghadap Rasulullah SAW. Suaminya banyak pertimbangan, akhirnya dibully oleh istrinya sendiri. Jadi nggak punya izzah, nggak punya marwah, nggak punya wibawa gitu. Nah, akhirnya kemudian mereka sepakat mengumpulkan kabilah-kabilah Quraisy yang lain, selain Quraisy maksudnya. Nah, jadi kayak ada memberikan Sunda ya. Nah, terus ada Jawa, kemudian ada suku yang lain itu digabung. Mereka semuanya diundang untuk bersekutu, untuk bergabung menghadapi Rasulullah SAW. Disebut dengan Al-Ahabish. Kemudian mereka juga memobilisasi para penyair. Jadi orang-orang yang ahli dalam membuat syair. Nah, kemudian untuk memotivasi orang-orang atau pasukan Quraisy, dan ketika emak-emak, para ibu-ibu juga dikerahkan untuk menghadang jika ada pasukan Quraisy yang ketakutan lari mundur, akhirnya kemudian mereka menghadang supaya tidak melarikan diri. Nah, berikutnya ya, ini Hindun binti Utbah yang tadi disebutkan. Nah, Hindun binti Utbah ini ya first lady-nya itu di kota Mekah. Dan dia orang yang sangat dihormati, dan dia sangat benci pada Nabi Muhammad dan juga Hamzah, karena Hamzah lah yang membunuh ayahnya, ya, membunuh Utbah bin Rabi'ah ketika dalam perang Badar. Nah, dia bersumpah akan memakan jantung Hamzah, dan itu kemudian dia buktikan di perang Uhud. Nah, disebutkannya pada kebiasaan di Arab itu, kalau perangnya sebelum perang campuh itu ya, nah ada perang tanding dulu. Jadi para jagoan-jagoannya maju. Jadi bukan para prajuritnya, tapi jagoannya dulu yang maju tanding gitu ya. Nah, saling mengalahkan. Nah, kemudian Hindun itu membuat sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Hamzah, dia akan dibebaskan. Dan ternyata dalam sebuah sayembara dipilih, akhirnya kemudian terpilihlah Wahsy, seorang budak dari Ethiopia, ya, dan dijanjikan akan dimerdekakan kalau berhasil membunuh Hamzah. Nah, ketika mendengar kabar bahwa orang-orang Quraisy mengerahkan pasukannya dan bersiap-siap untuk menyerang kota Madinah, maka kemudian Rasulullah SAW membentuk dewan perang, jadi musyawarah gitu ya. Nah, jadi ini prinsip musyawarah selalu dikedepankan. Nah, ada beberapa pilihan. Rasulullah menawarkan pada para sahabat bagaimana caranya ketika menghadapi pasukan Quraisy. Maka kemudian ada yang mengusulkan melakukan perang kota. Ya, Rasulullah juga termasuk yang mendukung perang ini. Jadi di perkotaan. Jadi menghadapi pasukan musuh di kota Madinah. Jadi kalau mereka menyerang, maka kita akan hadapi mereka. Karena mereka sangat menguasai wilayah seluk-beluk kota Madinah. Jadi kalau misalnya di mana tempat bersembunyi, di mana tempat menyergap, di mana tempat berbagai macam taktik strategi, itu mereka kuasai karena sangat menguasai wilayahnya. Tetapi ini kemudian kalau misalnya pasukan kita ini masih kecil, masih lemah sedikit dan kemudian dikalahkan, ini khawatir. Nanti kalau kita misalnya pasukan ini kita kalah, nah nanti umat Islam akan dibunuh. Mereka akan menyerang umat Islam, kaum wanita, anak-anak, orang tua juga akan nanti dibunuh dan dijadikan tawanan perang. Akhirnya kemudian ada opsi yang kedua, bagaimana kalau kita menghadapinya di luar kota Madinah. Jadi kita perang di
padang pasir gitu ya, terbuka. Nah, sehingga kalaupun misalnya kita kalah, keluarga kita akan selamat. Nah, akhirnya dengan berbagai argumentasi Rasulullah SAW menyetujui opsi yang kedua, dan kemudian Rasulullah SAW langsung masuk ke rumah beliau dan langsung begitu keluar sudah dengan pakaian perangnya. Ingat Rasulullah SAW dalam perang itu beliau menggunakan topi baja dan juga baju besi ya, baju terbuat dari besi. Jadi anyaman rantai-rantai besi kecil dianyam jadi baju beliau. Nah, ingat di sini Rasulullah SAW saja gitu ya. Lamun sakti kudu Rasul paling sakti dan tidak perlu pakai baju perang segala, tidak perlu pakai topi baja, tidak perlu pakai baju besi. Ya. Tapi ternyata inilah ikhtiar manusiawi, harus seperti itu. Nah, ketika melihat bahwa Rasulullah SAW menggunakan pakaian perangnya ini, gitu. Nah, para sahabat yang tadi mendesak Rasulullah supaya keluar dari kota Madinah menghadapi musuh di luar gitu ya, merasa sangat menyesal. Jadi pupun tenang tuh, Rasulullah pun tenang, sanes maksa anjeun gitu. Ieu mah karena pertimbangan strategi perang saja. Gitu. Tapi Rasulullah dia menolak untuk melepaskan kembali baju perangnya dan menunggu musuh. Tapi beliau bersabda bahwa tidak layak bagi seorang nabi ketika dia sudah menggunakan pakaian perangnya kemudian dia melepaskan kembali bajunya sebelum peperangan terjadi, seperti itu. Nah, ya ini opsi yang kedua ya. Jadi para sahabat itu karena saking melihat Rasulullah seperti tadi gitu ya, dengan baju perang segala macam, akhirnya khawatir ini merepotkan, jadi merasa menyesal. Tapi benar Rasulullah mengatakan bahwa ini kita terus berjalan, kita terus perang, menyemangati, jangan sampai kemudian kita putus asa, jangan sampai kemudian semangat kita turun gitu ya. Nah, ini peta Madinah dan Uhud ya. Kota Madinah Al-Munawwarah ya, di tengah-tengah, kemudian Uhud itu ada di sebelah utara agak ke kanan atau ke arah timur sedikit ya. Jaraknya kira-kira antara 6 sampai 10 kilo lah, nggak nyampe 10 kilometer. Di situ ya, di tengah-tengah itu ada Bukit Ramad atau Bukit Ramad itu salah itu, salah tulisnya. Jabal Rumat itu bukit tempat para pemanah. Lupa tidak bawa pointernya. Nah, Rasulullah sudah menempatkan pasukannya sedemikian rupa untuk menghadapi pasukan Quraisy. Nah, jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, Rasulullah sudah menempatkan 50 orang pemanah di Jabal Rumat. Ini nulisnya Jabal Ramad. Nah, Jabal Rumat itu dinamai Jabal Rumat belakangan saja karena itu ditempatkan 50 orang pemanah di situ. Nah, jadi kalaupun terjadi yang pasukan hijau ini pasukan Islam, misalnya dipukul mundur kalah ya, mundur ke arah Uhud. Nah, ada yang pasukan pemanah tadi, mereka dipilih orang-orang yang memang jago dalam memanah. Baik. Nah, Rasulullah SAW berangkat bersama 1.000 orang ya. Yang punya baju besi hanya 100 orang dan 50 orang yang punya kendaraan berkuda, itu bergantian gitu, mereka naik kudanya. Nah, karena di kota Madinah tidak ada kepemimpinan, maka Rasulullah SAW menugaskan Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang tunanetra ya, orang disabilitas, ternyata dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin menggantikan beliau sementara ketika Rasulullah SAW meninggalkan kota Madinah. Jadi jangan sampai kemudian di kota Madinah tidak ada pemimpin. Dan beliau pun diangkat menjadi nabi, jadi imam salat. Ya. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh munafik. Ya. Dia gembongnya munafik. Itu memprovokasi beberapa orang Islam yang ikut bersamanya untuk kembali pulang ke Madinah. Ngapain orang perang membela Muhammad, lain bangsa orang, lain keluarga kita gitu. Dia orang Mekah, ada orang Quraisy, kita di sini di Madinah gitu ya. Kita ini kaum Aus dan Khazraj, bangsa kabilah Aus Khazraj, ngapain kita ngabelaan Muhammad yang batur-baturna gitu.
Angga saya orang baralik lah. Nanaonan lamun paeh terbunuh saha nu menanggung biaya orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita. Nah, mun menang untung kita dapat ghanimah harta rampasan perang. Kumaha mun eleh, kumaha mun paeh, kumaha mun akhirnya kemudian banyak yang terprovokasi dan akhirnya kemudian mereka kembali ke kota Madinah. Ini desersi. Dalam peperangan mereka melarikan diri. Ini desersi, hukumannya itu bisa hukuman mati. Nah, tapi ini untung kenapa? Terpisah antara orang yang benar-benar mukmin dan orang-orang yang munafik. Nah, sehingga kemudian Rasulullah SAW mengetahui eta kelompok munafik. Ini orang mukmin, jadi hati-hati dengan mereka gitu ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan di sini mah tidak ada gitu ya. Ketika kajian alhamdulillah hadir, ketika ada kerja bakti hadir, ketika ada komomen Idul Adha nya ada aya daging hadir sadayana insyaallah. Nah, akhirnya tersisa 700 orang ya, dari 1000 orang itu. Nah, Rasulullah SAW membagi pasukannya menjadi 3 bagian yang utama. Yang pertama di pusat ya, di pasukan inti itu dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian sayap kanan oleh Munzir bin Amr, sayap kiri oleh Zubair bin Awam. Sedangkan pasukan pemanah yang 50 orang ya, itu dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini salah satu keponakan Rasulullah, saudara sepupu. Karena Abdullah bin Zubair ini putranya Sofiyah. Ya, Sofiyah itu bibi Rasulullah. Nah, Sofiyah menikah dengan Zubair bin Awam. Nah, punya anak Abdullah. Maka keponakan Rasul itu ada 3 namanya Abdullah. Ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin hilap deui. Ya, pokoknya seperti itu. Nah, 50 orang ini ditempatkan di Jabal Rumat yang jaraknya sekitar 500 meter dengan pasukan inti ya. Jadi kalau misalkan pasukan inti ini dipukul mundur ya, mereka mundur, maka ini akan dihadang oleh pasukan yang di Jabal Rumat, para pemanah, untuk menyelamatkan mereka sebagai pelindung. Nah, sementara pasukan Quraisy dipimpin langsung oleh Abu Sufyan, oleh wali kotanya lah gitu, atau presidennya gitu ya. Nah, jumlah mereka 3.000 orang. Jadi 3 kali lipat dari pasukan Islam. Bahkan ketika Rasulullah SAW pasukannya itu cuma tersisa 700, berarti 4 kali. Ya, 4 kali pasukan Islam dengan 3.000 unta. Nah, jadi untanya ini biasanya untuk dipotong nih untuk makan. Nah, 200 ekor kuda dan 700 baju besi. Nah, pasukan utamanya dipimpin langsung oleh Abu Sufyan, pasukan sayap kanan oleh Khalid bin Walid. Saat itu Khalid bin Walid belum muslim ya, belum masuk Islam. Khalid bin Walid masuk Islamnya tahun ke-6 Hijriah. Dan Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini bapaknya Ikrimah tewas ya, terbunuh di perang Badar. Nah, Ikrimah ini kesempatan untuk balas dendam. Tapi nanti Ikrimah masuk Islam juga setelah Futuh Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Nah, ini posisi yang coklat itu, panah-panah coklat itu adalah pasukan Quraisy ya, pergerakan pasukan Quraisy menyerang pasukan Islam. Yang hijau itu, panah hijau itu dari Madinah bergerak ke arah Uhud, yaitu pasukan Islam. Nah, itu ada Jabal Rumat yang tengah-tengah ya di atas itu. Nah, pasukan Quraisy itu bercabang kanan kiri ya, kanannya itu Khalid bin Walid, yang kiri Ikrimah. Nanti Khalid bin Walid cerdas, dia berputar mengelilingi Jabal Rumat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ketika Rasulullah SAW memegang pedang, menawarkan siapa yang berani dan siap untuk menerima pedang saya. Para sahabat mikir-mikir. Jadi kalau misalkan menerima pedang Rasulullah berarti kudu siap untuk berperang, kudu siap untuk membunuh musuh atau terbunuh. Nah, ternyata akhirnya Abu Dujanah tampil menerima pedang Rasulullah dan siap untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Dan Abu Dujanah ketika menerima pedang Rasul gitu ya, itu berjalan dengan sikap angkuh, kayak orang kumaha, sombongnya kumaha itu. Ya. Kata Rasulullah bahwa cara berjalan seperti ini adalah cara berjalan orang sombong yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
tetapi di perang Badar, pada saat perang itu dibolehkan. Nah, jadi cara jalan orang sombong aku maha gitunya. Nah, itu nggak boleh. Rasulullah membencinya, Allah membencinya. Tetapi dalam perang itu boleh. Apa? Untuk siwar, memperlihatkan kepada musuh bahwa kita hebat, kita kuat, dan kita harus sombong di depan musuh. Jadi kalau ke musuh jangan hadap asor, jangan lemah lembut gitu ya. Nah, dalam perang tapi ya. Nah, makanya kemudian sekarang ibadah haji ya, nanti ketika orang melaksanakan ibadah haji, ketika tawaf, ketika sa'i, ketika kegiatan lainnya, kenapa kemudian itu kain ihramnya ada 2 lembar untuk laki-laki ya. Nah, yang pakai sarung, yang satunya lagi diselempangkan itu. Nah, ketika umroh atau ketika pada haji, nah itu bagian sebelah kanan harus terbuka. Nah, jadi kebuka gitu, sini plus tutup. Dan ketika tawaf untuk memperlihatkan pada orang-orang kafir, lihat bahwa orang-orang Islam tuh hebat-hebat, fisiknya kuat, ya, berotot itunya, tidak lemah, tidak kekurangan makan, tidak, pokoknya menunjukkan kekuatan umat Islam. Kemudian panji Rasulullah dalam perang itu sebutnya liwa ya. Liwa itu perang, bendera ya. Kalau bendera dalam peperangan namanya liwa. Kalau bendera untuk sehari-hari itu namanya royah. Warnanya juga beda. Kalau royah itu warna kainnya putih, tulisannya hitam. Kalau liwa kebalikannya, tulisannya putih, dasarnya hitam. Itu untuk perang ya. Diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Nah, dan ternyata kemudian akhirnya Mus'ab bin Umair syahid ya. Kalau dia syahid, nanti diambil oleh Abu Thalib, Ali Abu Thalib. Nah, pada pertempuran awal ya, serangan dari pasukan Islam itu sangat masif, sangat hebat, dan akhirnya kemudian mereka bisa memukul mundur pasukan Quraisy. Nah, ketika pasukan Quraisy lari ya, ketakutan. Nah, ini kesempatan untuk orang-orang pasukan Islam ini untuk memungut ghanimah. Kebiasaan mereka itu ya dalam perangan, setiap peperangan bangsa manapun sama. Jadi ketika berperang mereka lari, kabur, itu meninggalkan harta mereka, padang mereka ditinggalkan, perhiasan mereka tinggalkan, daripada ketewak lah atau terbunuh, mending lumpat tuh. Nah, hartanya itu ditinggalkan. Nah, orang-orang ini yang tadinya mengejar musuh akhirnya sibuk memunguti harta rampasan perang tadi yang ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy. Nah, bahkan pasukan pemanah yang ditempatkan di Jabal Rubat 50 orang ini pun ikut-ikutan. Kita lihat, wah kita sudah menang nih, ayo kita ikut mengejar musuh dan kita mengambil ghanimah, rampasan perang. Nah, Abdullah bin Zubair mengatakan, jangan tinggalkan tempat, jangan tinggalkan posisi kalian, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ternyata kemudian mereka sudah rubah niat. Niatnya awalnya berperang karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ketika melihat ada peluang harta, ada peluang kemenangan, ada peluang untuk mendapatkan ghanimah, rampasan perang, maka kemudian berubah niatnya untuk harta. Nah, ini ditinggalkanlah pos mereka yang harus dijaga. Dan ketika melihat peluang ini, Khalid bin Walid sangat cerdas. Nah, pasukan Quraisy mundur, Khalid bin Walid ikut-ikutan pura-pura mundur, tapi kemudian muter mengelilingi Jabal Rumat dan menyerang pasukan Islam dari arah belakang. Nah, akhirnya kocar-kacirlah pasukan Islam, mereka banyak yang terbunuh, banyak terluka. Nah, dan ini akhirnya kemudian mereka dipukul mundur, dan akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk naik ke Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Bahkan beredar hoaks bahwa Rasulullah terbunuh. Rasulullah sudah syahid, sudah gugur. Akhirnya kemudian para umat Islam ya, pasukan Islam itu sudah lemah semangatnya. Yang naon deui orang perang Rasulullah sudah terbunuh, Rasulullah sudah tewas, Rasulullah sudah wafat. Geus we nyerah. Bahkan Umar bin Khattab jagoan dalam berperang, turun semangatnya ngedrop. Nah, buat apa kita berperang lagi? Yang kita bela sudah tidak ada, Rasulullah sudah wafat. Nah, jadi beredar hoaks, sengaja seperti itu disuburkan juga oleh orang-orang Quraisy juga gitu. Nah, untuk melemahkan semangat umat Islam. Jadi maka hati-hati dengan berita hoaks. Oke. Nah,
Khalid bin Walid, nah tadi saya sebutkan ya. Nah, kita ini sudah apa? Tadi saya sampaikan. Nah, kita langsung coba ke tampilan perangnya. Ini ada sedikit cuplikan tentang peristiwa perang Uhud. Ini diambil dari film Ar-Risalah atau The Message yang diproduksi oleh Mustafa Akkad, diproduksi tahun 1975. Ini Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan ini Wahsy, ya, budak dari Ethiopia dan Habsyah. Tugas Wahsy adalah hanya membunuh Hamzah, tidak ikut berperang. Dalam riwayatnya itu Wahsy dibunuh dengan tombak dari arah belakang, tembus sampai ke depan. Jadi ngebongohan gitu, dia tidak gentle Wahsy. Dan dia juga sebenarnya bukan prajurit. Nah, ini sebuah kejahatan. Orang yang tidak ikut berperang tapi ikut membunuh. Nah, ketika melihat komandannya, ya, Hamzah syahid, maka pasukan yang lain mereka bersemangat. Nah, Hamzah sudah terbunuh, dia sudah dapatkan surga balasannya. Mari kita bersama-sama ikut Hamzah. Nah, jadi ingin masuk surga bareng-bareng. Karena terbunuh di medan perang itu syahid dan balasannya dan surga tanpa dihisab. Nah, ini pasukan yang 50 orang berada di Jabal Rumat di Khalid bin Walid, ya, melihat peluang. Nah, 50 orang yang ditempatkan di Jabal Rumat ini ketika melihat peluang untuk mendapatkan harta kekayaan, ya, rampasan perang, mereka ikut-ikutan turun meninggalkan pos penjagaannya. Nah, Khalid bin Walid dengan sangat cerdas, dia berputar, dia seolah-olah mundur, ya, melarikan diri, padahal dia akan menyegat atau menyergap dari arah belakang. Ya, yang tersisa hanya 3 orang di Jabal Rumat ini. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair. Ya, akhirnya pasukan Islam ini terjebak. Ya, dari arah belakang mereka ada Khalid bin Walid dengan pasukannya. Dari arah depan yang di sayap kiri itu ada Ikrimah bin Abu Jahal, sehingga mereka akhirnya terjepit tengah-tengah, ya.
Dan untung akhirnya kemudian mereka diperintahkan oleh Rasulullah untuk mundur dan naik ke Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Beredar berita hoax. Aslinya Bukit Uhud itu sangat terjal, lebih dari ini. Ada yang pernah ibadah haji atau umroh, biasanya ziarah ke Uhud. Nah, ini Bukit Uhud tuh bukit batu gitu ya, batu ungu, jadi tidak ada tanaman sama sekali. Itu sangat terjal. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ketika mereka berhasil memukul mundur pasukan Islam, orang-orang musyrik, pasukan musyrikin, mereka menganggap bahwa perang sudah selesai, mereka sudah menang. Akhirnya kemudian mereka kembali pulang ke kota Mekah. Nah, Rasulullah sangat berduka ketika melihat jenazah Hamzah itu dirusak. Hidungnya dipotong, telinganya dipotong, dadanya dibedah, dan jantungnya dikeluarkan. Dan itu sebagaimana sumpah dari Hindun binti Utbah, dia melaksanakan sumpahnya mengunyah jantung Hamzah. Dan ternyata kemudian dia tidak bisa menelannya, akhirnya kemudian dikeluarkan lagi. Melihat kondisi seperti itu, Rasul sangat berduka, bersedih, akhirnya bahkan bersumpah ingin membalas dendam kejahatan mereka. Tapi kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala bahwa balaslah mereka dengan balas yang setimpal, dan kalau kamu memaafkan mereka maka itu lebih baik. Nah, kemudian para syuhada ini dimakamkan di tempat mereka berperang. Jadi tidak ada yang dibawa pulang ke Madinah gitu ya, atau dibawa ke halamannya pakai ambulan, candai ambulan. Jadi tidak merepotkan orang yang hidup. Ya dimakamkan di situ duaan-duaan. Jadi satu lubang duaan kuburkan, satu lubang berdua dikuburkan. Dengan pakaiannya, dengan bajunya, tidak dikafani, tidak dimandikan. Nah, dan sampai sekarang itu jenazahnya masih utuh. Ya, masih utuh. Jenazah para syuhada, ya orang-orang yang terbunuh di medan perang itu tidak rusak. Nah, ini pernah kejadian dulu makam syuhada Uhud itu masih terbuka, ya. Jadi ketika terjadi hujan lebat deras, itu terjadi pengikisan lahan pemakaman itu, sehingga pada keluar jenazahnya, ya, keluar jenazahnya, sehingga karena tergeruslah ini ya pasir yang menutupnya. Nah, pada keluar terlihat, dan ternyata menurut saksi yang mata pada saat itu jenazahnya sebagaimana ketika mereka dimakamkan dahulu. Jadi darahnya masih basah, masih ngalir, pokoknya pakaiannya semuanya masih seperti semula, masih utuh. Dan aromanya sangat luar biasa, sangat harum, sangat wangi. Maka kemudian para sahabat juga ketika melihat ini, mereka jenazah para syuhada itu, mereka bercita-cita ingin menjadi para syuhada, mati syahid, karena balasan surga, dan itu Allah memelihara jasadnya. Seperti itu. Terus jam genep badai atasan lain atau dilanjut sedikit lagi? Ya, mohon maaf ya, minta waktunya sedikit lagi. Baik. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah SAW pulang pada sore hari. Nah, orang-orang
munafik dipimpin Abdullah bin Ubay ya ngomong, nah kan cek orang oge mun teu berperang mah moal kitu, moal eleh, moal terbunuh, moal luka sama gitu sepertilah dibully gitu. Nah, tidak akan terjadi korban. Seperti itu. Nah, bongan sorangan tidak menurut usulan saya seperti itu. Nah, itu biasa orang munafik begitu. Tapi kalau menang, tuh kan cek saya oge kudu perang. Nah, orang munafik begitu. Nah, besoknya tanggal 8 Syawal Rasulullah memerintahkan semua orang yang ikut berperang di Uhud. Jadi yang tidak ikut ke Uhud nggak boleh ikutan. Nah, supaya mereka bersiap-siap lagi berperang dan maju, mereka mengejar pasukan Quraisy ya, dan dikejar sampai jaraknya kira-kira 10 mil dari kota Madinah, kira-kira 15 km, sampai tempat yang sama Hamraul Asad. Hamraul Asad nama artinya kira-kira unta merah, singa merah itu. Singa merah. Nah, dan kemudian Rasulullah memerintahkan pasukan Islam untuk mereka buat tenda sebanyak-banyaknya dan membuat api unggun sebanyak mungkin. Biasanya api unggun itu, satu api unggun dikelilingi oleh minimal 20 orang sampai 40 orang atau 50 orang. Nah, kalau api unggunnya aya 100 kali we sakitu. Nah, sehingga orang-orang Quraisy mengatakan melihat, wah ternyata pasukan Islam Rasulullah membawa pasukan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi sehingga mereka takut dan mereka hanya lari. Dan mereka yang melarikan diri ke kota Makkah. Nah, ini lihat bahwa yang terakhir meninggalkan medan peperangan ternyata bukan pasukan Islam, tapi Quraisy. Mereka lari. Nah, jadi sebenarnya yang menang itu adalah pasukan Islam, karena pasukan Islam masih siap berperang. Walaupun sehari sebelumnya mereka dikalahkan, tapi mereka tidak putus semangat mereka, tapi mereka bangkit lagi dan mereka maju lagi, siap untuk berperang lagi. Nah, orang-orang Quraisy sudah ketakutan lari. Nah, jadi sebetulnya di Uhud itu Rasulullah Islam tidak kalah. Oke, ini beberapa ibrah atau pelajaran dari kisah Uhud ini, bahwa musyawarah itu harus dilakukan, dan prinsip musyawarah Rasulullah yang punya hak veto, gitu ya. Tapi ternyata Rasul mengikuti hasil musyawarah, hasil kesepakatan. Nah, padahal Rasulullah menyarankan di Uhud, di kota Madinah berperangnya. Tapi ketika hasil musyawarah diputuskan di luar kota, maka Rasulullah ikut. Dan musyawarah itu hasil apapun, walaupun kita tidak setuju dengan keputusan hasil musyawarah, kita wajib untuk mengikuti. Da orang mah teu satuju, mau sok we gitu. Enggak begitu. Jadi sekalipun usulan kita misalnya ditolak atau tidak diterima, tidak dijadikan sebagai keputusan, maka kita harus ikut keputusan apapun yang dihasilkan dari musyawarah. Rasulullah pun demikian. Nah, kalau misalkan ada orang yang saya mau ikutan, mau pipilun, saya mau eta mah lain usulan saya, bukan usulan saya tidak setuju, itu khianat. Enggak boleh seperti itu. Dosa itu. Ya, jadi kalau ada rapat di sini gitu ya, apapun keputusannya maka kita ikuti. Ya, jadi dulu ketika misalnya zaman Covid ya, saya mengusulkan tetap ada sholat tarawih, hanya jaga jarak saja. Itu keputusannya bahwa ditiadakan sholat tarawih berjamaah, ya udah kita ikut, dan saya pun ngikut keputusan itu. Saya tidak membuat jamaah tersendiri, saya mah dah setuju nah sholat berjamaah tarawih teh, tidak begitu, maka ikut saja. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ada beberapa ibrah yang lainnya, kita percepat saja, bahwa Rasulullah SAW ini adalah seorang yang sangat ahli dalam strategi perang, dalam perencanaan perang, bagaimana Rasulullah membagi pasukannya dan seterusnya, dan antisipasi kalau terjadi kekalahan atau misalnya kerugian yang besar. Dan kemudian ketika terjadi kerugian seperti itu tadi ya, mereka terpukul mundur, Rasulullah tidak menyalahkan siapapun. Orang biasa gitu, damongan maneh atuh gitu-gitu. Nah, jadi orang mah biasa gitu mencari kambing hitam, ini laku tadi kambing hitam. Ya, mahal karena akan dikorbankan nanti. Nah, jadi biasa kita sering menyalahkan pihak lain. Atau maneh mah taat, tidak mengikuti aturan, tidak semacam itu. Tapi Rasul tidak menyalahkan siapapun. Justru malah membangkitkan semangat semua orang. Ya. Jadi orang yang ikut bersalah pun diberikan semangat. Jangan sampai kemudian dia ngedrop, akhirnya kemudian pundung. Ya. Nah, jadi misalnya ketika ada program DKM, misalkannya, ternyata tidak sesuai dengan yang direncanakan acara nanti,
Oh nyari salah salah gitu ya. Akhirnya kemudian seperti itu. Itu enggak demikian. Rasulullah mencontohkan seperti itu. Jadi jangan menyalahkan siapapun. Kalau evaluasi itu harus supaya apa? Memperbaiki kalau misalkan kita akan ada kegiatan yang lainnya, jangan sampai kesalahan yang sama terulang lagi. Ya, supaya lebih baik lagi ke depannya, tapi tidak menyalahkan seseorang gitu. Nah, kemudian kita percepat saja yang berikutnya. Nah, ingat dalam niat. Nah, perbaharui niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena di sini ada sarapan, bukan karena ada nanti aya voucher, aya hadiah gitu. Itu mah bonus gitu ya. Itu rezeki. Nah, tapi niat kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini adalah karena silaturahim, dan silaturahim itu menambah rezeki, menambah berbagai macam keberkahan. Kemudian di sini ada talabutul ilmi, kita mengkaji misalkan apapun ilmu apapun, maka dengan demikian Allah ringankan langkah kita menuju surga. Amin. Ya, dengan hadirnya ke sini. Itu niat-niat kita. Ya. Jadi motivasinya ada banyak. Ini mah bonus itu mah, ini mah bonus. Alhamdulillah gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika niat kita hanya karena dapat ingin misalkan sarapan gitu, pak teh gitu, aduh teu sarapan kayak mah moal ka dieu deui teu aya sarapanan jadi mungkin gitu. Nah, tapi karena niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ada sarapan maupun tidak tetap hadir. Nah, ketika niatnya karena ingin mencari duniawi, maka kemudian ya akibatnya adalah ya sebagaimana tadi di perang Uhud begitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ya tadi Rasulullah itu ternyata terluka juga. Jadi tidak kebal. Rasulullah itu tidak sakti. Ya. Jadi nggak usahlah kita misalkan mengikuti ajaran-ajaran tertentu, misalkan Al-Quran bahkan hadis jadikan jimat-jimat, akhirnya kemudian dibacakan, kemudian jadi sakti lah gitu ya. Nggak demikian. Ya. Berikutnya adalah ya dalam peperangan tadi Rasulullah itu dan pasukan Islam sejatinya tidak kalah karena mereka tetap siap untuk berperang berikutnya dan mereka meninggalkan medan perang yang terakhir. Ya. Nah ini pelajaran dalam surat Ali Imran ayat 140 bahwa jika kalian itu merasa qarh itu terluka, menderita luka dalam peperangan ya, sakit. Sungguhnya mereka orang-orang kafir juga, mereka juga menderita yang sama. Dulu dalam Badar mereka mengalami kerugian yang seperti itu, bahkan lebih parah mereka. Nah, kemudian tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan Allah pergilirkan hari-hari itu. Nah, sekarang kemarin menang, sekarang kalah. Jadi ada waktunya kita dalam kejayaan, ada waktunya kita dalam keadaan terpuruk. Ada waktunya kita senang, ada waktunya kita sedih, ada waktunya kita dapatkan rezeki yang banyak melimpah, ada waktunya Allah batasi rezeki kita. Jadi kondisi seperti apapun maka kita syukuri, dan mudah-mudahan pada saat ini kondisi umat Islam dalam keadaan kembali terpuruk, maka mudah-mudahan ke depan akan kembali meraih kejayaan, kemenangan umat Islam. Watil galayyamu nudawiluha bainan nas. Ini menjadi ibrah buat kita semuanya, dan tentu saja dulu ketika sedikit ya pasukan umat Islam, negara-negara Islam diserang oleh pasukan salib dari Eropa, ada Inggris, Perancis, Italia, kemudian beberapa negara yang lainnya, mereka bergabung. Nah, dalam pasukan salib itu pasukan umat Islam dipukul mundur, mereka dibantai, mereka dibunuh, mereka diperangi, mereka dijajah selama ratusan tahun. Dan ternyata kemudian umat Islam terpuruk betul-betul, jatuh ke paling dasar. Akhirnya kemudian umat Islam, pembinanya, kemudian para ulamanya membacakan kisah-kisah Rasulullah SAW. Ya, Ayub, Salahuddin Al-Ayyubi, dan juga para pemimpin yang lainnya memerintahkan para ulama untuk membacakan kisah perjuangan umat Islam, kisah perjuangan Rasulullah SAW. Dibacakanlah Maulid Nabi. Ya, jadi ketika baca Maulid Nabi itu tujuannya untuk supaya kita mengkaji kembali sejarah Nabi Muhammad, kita semangat kembali belajar Islam, semangat kembali kita beramal, dan akhirnya kemudian umat Islam kembali bersemangat, dan akhirnya Allah berikan kemenangan. Seperti itu. Allah alam bisawab. Hatur nuhun karena para pesanana, karena waktosna hapunten ya, waktosna melebihi dari batas waktu.
Aku qauli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.